Ya, obral pajak ada tax holiday. Iya. Tax holiday itu pembebasan pajak selama Berapa tahun? 30 tahun. Buset. Lu mau dapat apa negara? Gile. Ya, terus bebas pajak alat-alat yang dimasukkan itu untuk membangun Oke, itu sama sekali nggak dipungut pajak tuh. supaya bebas. Lalu kalau orang mau investasi di situ ada orang beli lahan, ada apa sih HGU itu Berapa sampai tahun? 80 tahun. Buset, itu sampai orang baru lahir sampai meninggal lagi. 80 tahun bisa diperpanjang 80 tahun lagi. Astagfirullahaladzim. 160 tahun. Gila nggak? Apa bedanya dengan penjajahan, kolonialisasi? Ya kan? Lalu ada namanya tax deduction. Tax deduction itu Apa yang itu? namanya kalau lo belanja sekian untuk keperluan itu dapat pembebasan Ya. 350%. Gimana ngitung itu? Kalau barang Biasanya kalau diobral itu kan karena nggak laku kan? karena nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mulyadi dari Saya FNIN. Arif Nugroho dari YouTuber Pejuang. Wah, nama kanal YouTube-nya apa? Banyak. Ini apa sih, ada Bung Salwa Media Channel. Ya, kita lagi kolaborasi, ada Bang Edi Channel, ada Nimbartub antara lain, Ya. apalagi anti oligarki. Anti-oligarki. Ada Salwa Media. Channel dan banyak. Banyak. Bos Nah. Arif, kita lagi sekarang di Yogyakarta. Iya. Ya. Pura-pura jadi orang kaya, nginep di tempat yang lumayan bagus. Di sebelah sana itu ada kolam renang ya. Ini bungalow, satu bungalow kita ada 3 kamar. Sorry ya, nggak bikin ngiri cuman sengaja. Ya, tapi lebih penting daripada itu, pagi hari ini memang kita luar biasa ini ketemu dengan Bapak Edi Mulyadi, Bapak IKN Nasional. Jadi itu Bapak Nasional banyak ya, ada Bapak Identitas Nasional, Bapak Politik Identitas Nasional, Iya. ada Bapak Pembangunan. Bapak Pembangunan. Ini Bapak IKN Nasional. IKN Bisa Nasional. aja mirip nih. Kenapa begitu? Karena kita tahu sendiri Bapak Edi Mulyadi ini pernah masuk Hotel Prodeo gara-gara beliau mengkritisi soal IKN. Nah, menarik yang akan kita bahas. Kenapa? Karena IKN ini sekarang ini jarang-jarang diisukan keluar lagi kecuali baik-baiknya. Baik-baiknya. Nah, saya ingin tanya, emang sebenarnya baik-baik aja apa enggak sih? Baik. Gua kalau ngomong jelek ntar diciduk lagi. Nah, indikasi baik IKN itu apa? Apakah memang IKN itu memang benar-benar akan jadi mercusuar Indonesia? Baik promosinya. Oh, iya. Baik kampanyenya. Iya. Baik ngibulnya. Terus Gini Rip. gimana? Orang-orang bilang ini kayak ngibul karena apa? Kalau lihat baca berita pejabatnya, terutama duet Jokowi dan Luhut, Ya. itu kan paling jadi sales promotion man ya boy. Iya. Ada SPG, SPB, sales promotion boy yang gencar ya. Dua statement pejabat ini, satu presiden, satu Menko ini bola-balik investor ngantri. Wah, ya kan? Dulu Elon Musk mau ke sini segala macam, begitu Iya. nggak jadi Luhut muring-muring. Kita nggak mau deal sama orang yang nggak jelas. Gila ya. Iya. Nah, yang menarik ini Rip, ini kita buka Twitter. Hmm. Koran Tempo itu tanggal 27 Januari sih, beberapa hari lalu ya. Iya. Dia bikin opini judulnya Mati Akal Pendanaan Ibu Kota Baru. Kamu udah Oke. baca belum? Tadi sedikit headline-nya doang. Soalnya kalau saya buka ternyata Tempo berlangganan dan aku belum. Enggak usah, enggak apa-apa. Kan di bawah ada Oh iya, di Twitternya. bawahnya Ya, Twitternya. jadi saya bacain aja nih. Steve, saya bantuin saya kata Siap. kamu ya. Siap. Ini wartawan tugasnya kan nanya. Iya. Kayak YouTuber tapi. Gimana? Pelbagai kebijakan yang dibuat terkesan terlalu dipaksakan dan mengabaikan substansi yang paling dibutuhkan Ya. investor sebelum mengucurkan dana besar ke proyek tersebut. Oke. Udah macam-macam tuh, Rip, kebijakannya. Apa Terutama aja soal tuh? perpajakan. Oke. Dapat apa tuh Di investor? thumbnail saya ini saya kasih judul obral pajak tapi modal IKN tetap cekak.
tetap Bisa susah. aja nyari judul. Terus. Kenapa? Karena coba nih berbagai perpajakan ya yang pernah. Strategi baru yang diluncurkan adalah mengobrol insentif pajak guna memberikan daya tarik bagi investor. Tapi tanpa jaminan hukum yang jelas, tidak ada pengusaha yang mau membenamkan uangnya. Ini bukan kata Edi Mulyadi nih, kata koran Tempo. Ya. Udah gitu opini lagi ya. Jadi tanpa kepastian hukum yang jelas, obrol pajak kayak apa itu tetap aja investor ragu. Ya, obrol pajak ada tax holiday. Iya. Tax holiday itu pembebasan pajak selama Berapa tahun? 30 tahun. Buset. Lu mau dapat apa negara? Gile. Ya, terus bebas pajak alat-alat yang dimasukkan ke situ untuk membangun Oke, itu sama sekali nggak dipungut pajak tuh. supaya bebas. Lalu kalau orang mau investasi di situ ada orang beli lahan, ada apa sih HGU itu Berapa sampai tahun? 80 tahun. Buset, itu sampai orang baru lahir sampai meninggal lagi. 80 tahun bisa diperpanjang 80 tahun lagi. Astagfirullahaladzim. 160 tahun. Gila nggak? Bisa Dulu- 3 keturunan tuh, Bang. Dulu Hong Kong dijajah Cina, dijajah Inggris, itu cuma berapa puluh tahun kembalikan ke Cina. Nah, Hanovernya tuh, saya datang waktu itu Hanover tuh. Serah terima Hong Kong, wih, ke Inggris. Bukan sengaja datang ke sana, soal saya lagi liputan di sana waktu itu sekalian ada. Jadi kita mengobrol lahan itu sampai 160 tahun, Rif. 160 tahun, Mohon Bang. maaf ya teman-teman saya bilang, bukan Edi Mulyadi yang bilang, teman saya bilang, ini apa bedanya dengan penjajahan, kolonialisasi. Iya kan? Lalu ada namanya tax deduction. Tax deduction itu Apa yang itu? namanya kalau lo belanja sekian untuk keperluan itu dapat pembebasan Iya. 350%. Gimana ngitungnya tuh? Lo belanja 100 nggak kena 3,5 kali lipat dari situ. Bingung, saya nggak ngerti tuh gimana ngitungnya Gimana tuh. tuh? Saking diobralnya gitu. Saking diobralnya supaya investor mau masuk. Makanya ketika Jokowi, Luhut mengatakan bahwa investor antri, pertanyaannya antri karena apa? Iya. Antri karena apa gitu loh. Antri karena apa? Kalau memang menarik, memang antri, tapi kok sampai diobral begitu? Kalau barang Biasanya kalau diobral itu kan karena nggak laku kan? karena nggak laku. Pinter Arif nih. Besok aku undang di podcast ini kita wawancara deh. Barang diobral itu sudah karena nggak laku. Tapi kalau barang bagus, branded, tas Hermes apa segala macam, satu biji aja bisa 3 miliar 5 miliar tuh tasku. Betul, Yang beli tetap antri walaupun Antri. mahal. Betul. Karena orang tahu, orang yakin, paling nggak persepsi dia ini barang bagus. Tapi kalau kita datang ke mall, mallnya mall-mallan, bukan mall serius gitu, lalu ini ada yang dipajang-pajang, terus di pojok sana ada apa ya, keranjang, tuh obral diskon. Obral diskon. Kita ngambil 80%. situ kan. Kayak begitu, bro. Jadi kondisinya sekarang nih obral nih. kayak- Obral gila-gilaan. Allah. Obral gila-gilaan. Jadi kita nggak ngerti juga, ini IKN ini yang paling penting lagi, duitnya dari mana? Itu kan yang saya persoalkan kemarin tempo hari. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Dan kau tahu nggak, Rip, kenapa investor sampai sekarang tetap ragu-ragu masuk? Kenapa, Bang? Karena tadi seperti kata Tempo, tidak ada kepastian hukum. Oke. Inilah yang menjadi penyebab investor juga tidak pasti, ragu-ragu untuk masuk. Ya, Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada kepastian hukum, Bang? karena ini kan tahun 2023. Oke. Bentar lagi 2024. Nih kalau kita ngomong tahapan normal nih. Kalau kita ngomong Refli Harun kan bilang begini. Halo Refli, pinjam sebentar ya. Refli Harun itu membagi mekanisme penggantian kekuasaan sekarang ini di Indonesia ada 3 versi, 3 skenario. Oke. Skenario pertama, skenario 2024. Itu normal, biasa. Disebut 5 skenario tahunan. Disebut skenario Anies. Gitu. Ini istilah Refli Harun ya. Terus. Skenario Anies. Skenario kedua, skenario lebih cepat dari 2024. Oke. Dengan segala sebab lah. Iya, kita sebabnya tidak usah disebutkan Ya, lah. Bisa paling lebih enggak cepat. itu tidak salah. Tidak bukan jangan ujung-ujung kita bilang, oh ini makar nih, ini kudeta, bukan. Karena Undang-Undang Dasar kita pasal 7A memungkinkan. Iya.
memungkinkan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat sekali dan maksimal 2 kali. Kemudian berikutnya wakil presiden dan wakil presiden bisa dihentikan dalam tengah jabatan jika mengkhianati negara, melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan tercela. Oke. Jadi boleh Mengundurkan diri dari jabatannya udah boleh. otomatis. Tapi siapa yang mau mengundurkan? Terus. Jadi menghentikan atau mempercepat jabatan presiden sah, bukan makar. Secara undang-undang legal ya itu. Yang tidak legal, yang makar itu memperpanjang masa jabatan. Itu malah nggak legal. Nggak legal, malah makar konstitusi. Karena konstitusi jelas-jelas dilakukan 2 kali. Nah makanya tadi skenario pertama adalah skenario Anies 2024 nih. Oke. Kata si siapa? Refli Harun. Skenario kedua skenario percepatan, skenarionya versinya Rizal Ramli. Terus Skenario ketiga skenario perpanjangan, skenarionya Lanyala. Abdullah Mahmud Mataliti, Lanyala Mataliti. Nah, ini kan dibaca oleh investor. Oke. Ke IKN itu kita bukan nanemin duit mau 1 juta 2 juta, bukan mau dagang pisang goreng investor itu. Betul. Itu mau nanemin duit ratusan miliar, mungkin triliunan. Betul. Kebayang nggak begitu? Masuk ke situ, beli lahan apa segala macam, bangun ini pabrik segala macam dan sebagainya, tiba-tiba jebret. Presiden ganti karena 2024 atau lebih tepat. Kan gitu kan? Iya. Namanya skenario. Iya. Lalu presiden baru namanya Arif Nugroho tiba-tiba bilang hentikan dulu proyek IKN. Alokasikan duit yang untuk bangun IKN untuk rakyat. Caranya Iya dong, gimana? presiden baru kok. Iya, caranya gimana? Turunin harga listrik. Oke. Seperti 2 tahun yang lalu. Oke. Turunin harga gas. Turunin harga apa BBM supaya rakyat punya duit sisa di sini, kantongnya. ya kan? Benar. Kalau sekarang kita bayar Pertalite 10.000, misalnya BBM diturunkan 40%, saya Ya. cuma bayar 6.000. Saya punya uang sisa 4.000. 1 liter. Kalau saya beli saya bawa motor sehari 2 liter, 3 liter 12.000. 12.000 itu saya bisa pakai yang lainnya. Nasi padang 1 bungkus. Misalnya. Atau beli telur setengah kilo Iya, buat betul. anaknya. Beli tempe buat jadi ada gizi anaknya. Nah, itu bayangin semua itu udah dilakukan oleh Arif presiden baru. Iya. Uangnya udah buat segala macam subsidi yang dipotong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, gitu kan? Oke. Karena dia harus bayar utang. Bayar utang itu gila loh, Rif. Tahun ini dalam APBN 2023 itu bayar utang bunganya saja 400 triliun. Bunga doang, Bang. Bunga utangnya. Astagfirullah. Dan untuk itu, untuk bayar bunga utang itu kita ngutang. Itu logikanya gimana ya? Nggak ngerti, jangan tanya saya. Lu nggak tahu. Lu kok tanya saya, nggak tahu gitu Ya ya. Allah, terus gimana cara lunasnya logikanya? Nah, udah jangan kemana-mana. Sekarang balik ke IKN Balik lagi. lagi ke IKN. Nah, presiden baru bernama Arif Nugroho bilang ini proyek gila-gilaan, Iya, sangat logis. ugal-ugalan, ya kan? Uangnya daripada nggak jelas, mendingan buat rakyat, Oke. supaya rakyat hidup banyak ada apa namanya, gizinya lebih bagus, ekonomi berkembang. Kalau kamu punya 14-12 ribu tambahan karena ngirit BBM, kamu tadi bilang beli nasi padang, Heeh. berarti nasi padang tambah konsumen 1, Iya, ya kan? Berarti omsetnya nambah. betul. Yang rakyat macam Arif kan bukan cuma 1, Betul. bisa jutaan. Berarti ada sekian belas juta lagi peningkat omset Betul. warung Padang, itu loh maksudnya. Betul. Ekonomi Gitu kan? berputar Nah, ya. gitu masalahnya. Tapi apakah yang begini kepikir sama? Nggak tahu. Jangan tanya saya gitu loh. Nah, kalau ini terjadi, Ya. apa nggak nangis Bombay itu investor? Investor, Gila, ya. gua udah tanamin, gua kena prank presiden lu nih. Gitu, gua tanamin 12 triliun di situ, tiba-tiba presiden baru temen lu si Arif menghentikan, ini uang gua gimana? Nah, Iya, itu menjadi kunci kenapa sampai sekarang IKN nggak semulus yang diharapkan, walaupun dengan cara yang ugal-ugalan banget. Walaupun endorse-nya kemana-mana, terus dari visualnya luar biasa bagus, tapi aku jadi tertarik. Tadi ada 3 skenario tadi, Bang. Saya mau Geser obrolan kita IKN ini geser nakal nih bocah nih. Tapi kalau secara logika saya nangkep betul. Kalau seandainya berganti tadi pemimpin yang baru, saya yakin namanya pemimpin baru dia akan
dalam tanda kutip ya sok-sokan pastilah Sok-sokan. pertama lah. Iya dong. Masa pemimpin baru langsung dia menyengsarakan rakyat ya enggak lah. Harus ambil hati Harus dulu. show up dulu. Kalau kata kawin itu ada bulan madu Bulan madu dulu betul. Iya, Walaupun mungkin dengan bahasa yang lain lah ya. Yang kamu makan apa? Mau beli sate ya? Aku pesen di sate ya Di gitu. sate. Gitu ya. Ya rakyat kesini yuk. Iya. Bikin apa? Nah, cuman yang aku agak ini nih yang skenario ketiga abang itu yang Tanyalah. paling memungkinkan untuk IKN Hah? gitu. Untuk IKN agar tetap normal itu kan paling memungkinkan skenario ketiga. Perpanjang. Nah, cuman kan skenario ketiga kata abang ini kan inkonstitusional. Iya. Makar konstitusi. Makar konstitusi bahkan. Kudeta konstitusi. Kudeta konstitusi bahkan. Tapi kan baru-baru ini bang, bukan kudeta konstitusi, makar konstitusi itu kan baru saja terjadi di UU Ciptaker itu. Oh iya. Wah menarik itu sebetulnya itu. Nah ini sebetulnya Gimana? setiap presiden, pejabat sampai presiden, setiap dilantik itu bersumpah. Oke. Diambil sumpahnya. Sumpah. Kalau Islam di atas Al-Quran. Quran. Yang lain kitab suci masing-masing. Iya, Nah, iya. sumpahnya itu saya nggak persa kalimatnya, tapi kurang lebih akan setia kepada Undang Dasar 45 dan Pancasila. Setia itu artinya akan ikut, Oke. lalu akan melaksanakan undang-undang. Oke. Nah, presiden sekarang ini kalau menurut versi saya dan orang-orang yang sependapat dengan saya, tentu saja ya, Kan nggak semua orang mendapatkan ini sudah tidak setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Indikasinya. Indikasi paling gampang pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 itu disebut setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupan. Oke. Oke? Pasal 27 nih. Oke. Ini konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, ini di Indonesia ada 1000 pekerjaan dibutuhkan orang 1000 untuk apa? Bukan untuk bikin roket, bukan untuk bikin pesawat ulang-alik luar angkasa, Iya. tapi untuk ngecat. Ngecat apa bang? Ngecat bangunan, Oke, ngecat, iya, ngecat iya. apa gitu, ngecat, ya, bukan ngecat begini, ngecating iya, gitu iya. bukan. Nah 1000 jatah itu harusnya presiden akan memberikan kepada warganya, Oke. rakyatnya, memenuhi amanat pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 Iya. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupan. Tapi ternyata Rip, 1000 pekerjaan tukang ngecat itu diberikan ke TKA Cina. Allahu Akbar. Loh iya, fakta. TKA Cina yang digaji lebih besar daripada TKA lokal. Indonesia. Kejadian baru meledak di Morowali. Mana? Oh. Itu kan contoh ngecat. Kalau kita sebelumnya kan ada video mereka ngelas aja berantakan. Sampai Oke. dilihatin sama tukang las kita ngobrol-ngobrol. Ini. Jadi bagaimana Morowali menampilkan ketidakadilan yang luar biasa dengan jenis dan pekerjaan yang sama. Ya ini tukang-tukang kasar ini bisa dikerjakan oleh warga kita, rakyat kita. Tapi oleh presiden kita dikasihkan oleh orang asing. Ini kan menabrak Gajinya undang-undang. lebih gede lagi deh. Udah gitu gaji lebih gede, udah gitu fasilitas mesnya, makannya segala macam lebih bagus. Gila sih. Ini melanggar undang-undang dasar, undang-undang dasar, konstitusi. Ayo. Itu contoh saja ya. Itu masuk pasal 7A. Bisa dimakzulkan, dihentikan di tengah masa jabatan. Harusnya. Kok enggak gitu? Karena DPR-nya. Ya. Aku menarik nih. Karena nyambung ke situ ya. Kalau saya mungkin bisa ibaratnya kita punya anak sendiri nih, rakyat kita nih, Iya. anak kita. Iya. Nah, anak kita sendiri dibiarkan kelaparan, nggak dikasih duit buat jajan. Nah, anak orang lain kita panggilin, kita kasih makan, kita kasih jajan, kita kasih duit lebih banyak daripada anak kita. Iya, dan itu sebetulnya uang. Nah, gini. Gimana? Tadi masih benar tapi kurang pas. Gimana Bang? Kamu punya anak 2 lah biar gampang misalnya Oke. ya. Satu anak sendiri, satu anak orang, ya kan? Kamu kasih anak orang jajan 5.000, 10.000, anak sendiri 500 perak, misalnya ya. Itu masih oke, karena sama-sama jajan di warung tetangga sebelah. Oh. Sama-sama oke. jajan permen di situ. Iya. Masih di kampung kita Oke, di RT kita. iya. Di RT kita. Betul. Kalau ini TKA ini mereka gaji 30 juta, 25 juta, itu nggak dikasih semua. Mereka hanya dikasih untuk kebutuhan makan yang udah ditanggung oleh perusahaan. Oke. Misalnya uang jajan aja. Mana Sisanya? gaji mereka langsung ditransfer ke
keluarganya di kampung di Cina. Wih, gila ya. Jadi ekonomi nggak bergerak. Itulah yang menyebabkan invasi terus. Jadi kalau tadi cerita Iya, anak iya, benar, tadi benar. sama-sama belanja di warung tetangga di RT Betul, kita, betul, RT 6, RW 7, Iya. kelurahan Kebon Kacang misalnya iya, gitu. lebih Kebon tajam Melati. lagi, Pak. Masih di situ. Ini enggak gajinya itu maksimal 50% untuk di sini, minimal 5% dikirim remittance Oke, ke negeri kampungnya. Hmm. Itu by system. Jadi nggak ada uang itu menggerakkan ekonomi rakyat di situ. Warung makan disediain sama Oke. perusahaan. Mes, kontrakan, udah disediain semua. Nah kembali ke soal IKN tadi jadi. Kan tadi IKN Bang. Masih Tapi IKN, nggak apa-apa. masih IKN. Tapi aku masih tertarik ini Bang ya. Soal 3 skenario tadi saya kembalikan lagi ya. Kan yang paling memungkinkan ini ketiga Bang. Gimana caranya supaya skenario ketiga ini tidak bisa dilakukan? Ya. Nah itu pertanyaan pentingnya kalau menurut Itu jawabannya saya. Silakan tanya sama penonton Bang Edi Channel. Baiknya gimana penonton anti oligarki, penonton apa lagi tuh? Sama Bim media, Bartum. Bim Bartum. Iya iya. Woi, penonton, ngapain kita? Udah kepanjangan ya? Ngeri juga lama-lama nanya ini gawat nih. Ya udah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya seperti Pak ini. Saya Arif Nugoro dari Saya YouTuber Edi Mulyadi Pejuang. untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.